Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Samet Samet. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial menyangkut dengan format atau tabel Excel pada koperasi harian sesuai dengan permintaan daripada teman-teman sekalian. Untuk itu, sebelum kita masuk pada tutorialnya, yang belum subscribe silahkan subscribe, share, like agar channel ini terus berkembang. Ya, jadi langkah awal yang harus kita kerjakan yaitu kita masuk dulu pada tabel Excel-nya. Kemudian kita buat buku pinjaman. Tabelnya seperti ini formatnya. Jadi nantinya untuk penerapan di lapangan, hasil dari penerapan di lapangan itu kita masukkan di buku pinjaman. Setelah dari buku pinjaman, nantinya buku pinjaman ini dijadikan patokan untuk kita berpindah pada angsuran. Jadi nama-nama yang nantinya kita masukkan di buku pinjaman ini nantinya kita pindahkan pada buku angsuran seperti ini. Dari angsuran ini untuk pembayaran per hari, penjumlahannya nantinya berpindah lagi pada book starting. Jadi buku starting inilah yang nantinya untuk jadi patokan akhir. Namun sebelumnya kita masuk dulu pada langkah awal yang harus kita kerjakan, yaitu buku pinjaman. Untuk mempersingkat waktu, jadi untuk tabelnya saya sudah buat terlebih dahulu, tinggal nantinya saya masukkan saja rumus atau penjumlahannya yang nantinya dia berpindah pada buku angsuran. Yang pertama, ini adalah tampilan buku pinjaman. Di sini ada tanggal drop, lalu ada nomor pinjaman, nomor anggota, nama nasabah. Lalu ini kolom B artinya baru, nasabah baru. Lalu nasabah lama. Di sini ada pinjamannya, kemudian jumlah, lalu dikalikan dengan 120%. Karena biasanya di koperasi harian itu bunganya 20%, jadi untuk semua total pinjaman baru dan lama dijumlahkan dikalikan dengan 20%, seperti itu. Jadi yang pertama kita buat, masukkan dulu tanggal penerapannya. Misalkan penerapannya berjalan dari tanggal 1. Misalkan di sini kita drop pada tanggal 1. Tanggal 1 bulan 8 2022. Kemudian di sini ada nomor pinjamannya. Misalkan ini kita buat untuk bagi teman-teman yang pemula. Jadi misalkan nomor pinjamannya kita buat 001 dari langkah awal saja. Kemudian nomor anggotanya juga, nomor anggota ini saya jelaskan menyangkut dengan nomor pinjaman dan nomor anggota. Nomor pinjaman ini dia akan berjalan terus. Misalkan untuk penerapan hari ini dia berjalan sampai dengan 00 atau 010, dilanjutkan besok penerapannya. Nomor pinjamannya dia berjalan lagi mulai dari 011 dan seterusnya. Sementara untuk nasabah baru ini dia naik ketika ada nasabah baru atau orang yang baru pertama pinjam, seperti itu. Jadi biasanya di sini untuk langkah awal kita buat 001 juga. Kemudian di sini ada nama nasabah. Contoh saja kita buat kemudian ini baru
Jadi di sini 1, lamanya baru, lamanya kosong aja. Baru misalkan orangnya pinjam 500.000, jadi hasilnya adalah 500.000, baru ditambah lama, hasilnya jumlahnya adalah maksudnya baru dan lama di sini adalah kolom jumlah dari baru dan lama. Kemudian di sini itu 120%. Di sini kita pasang rumus, tekan sama dengan, kemudian arahkan mouse-nya ke kolom baru, lalu kita ketik plus, kemudian arahkan ke kolom lama, lalu enter. Maka di sini baru tambah lama, hasilnya ada di penjumlahan. Karena di baru lamanya tidak ada, makanya hasilnya adalah 500.000. Kemudian di sini dikalikan dengan 120%, artinya pinjaman ini, jumlah penropan ini dikalikan dengan 120%. Jadi tekan sama dengan, arahkan mouse-nya ke jumlah pinjaman, lalu kali, tekan kali 120%, lalu enter. Hasilnya adalah 600.000. Jadi kemudian yang kedua ini masih pendropan tanggal 1. Misalkan nomor pinjamannya 002, kemudian nomor anggotanya juga sama 002, lalu namanya Ibu baru, masukkan di kolom baru, misalkan 1 juta. Jadi di sini juga kita harus pakai rumus. Kalau untuk kolom kedua dan seterusnya, kita tinggal blok saja. Misalkan sabar. Jadi hasilnya juga sama. Kita taruh mouse-nya pada kolom, lalu ada tanda plus yang kecil, tinggal kita tarik ke bawah seperti itu. Jadi tidak perlu untuk pasang rumus. Saya buat lagi contoh seperti misalkan ini untuk kolom pertamanya sudah dibuat rumus, pasang rumus penjumlahan sama perkalian 120%, tinggal kita arahkan dari tanda plusnya di ke bawah, terus kita tarik ke bawah ya. Kemudian ini juga sama, ditarik. Lalu di sini masih tanggal yang sama, 003, baru juga pinjamannya 800.000. Secara otomatis sudah berpindah. Kemudian masih pendropan yang sama. Jadi ini contoh buat kita yang baru memulai atau baru melakukan pendropan di lapangan. Jadi patokan pada nomor anggota dari 001 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi misalkan untuk
Contohnya untuk Ibu Samsia ini, jika lunas nanti pinjaman C2, nomor anggotanya tetap 001. Dan nantinya nomor pinjamannya nanti berubah berdasarkan jumlah, berdasarkan urutan dari nomor pinjamannya. Namun untuk nomor anggotanya dia tetap, berapa kali pinjam pun tetap nomor anggotanya tetap. Kemudian saya lanjut, bitnya 004, nomor anggotanya juga sama karena masih baru, jadi dia masih berurutan 004. Sini tetapi bapak dahlan, pinjamannya 500.000. Kemudian di sini masih tanggal penerapannya sama lagi, nomor pinjamannya 005, nomor anggotanya juga berurutan. Bapak Joko, pinjaman yang 500.000 juga. Nanti kita buat secara otomatis, ini akan berpindah ke buku angsuran secara otomatis. Kita masukkan dulu nama-nama penerapannya, kemudian 006, Ibu Rus misalkan, baru pinjamannya 700.000. Kemudian yang terakhir nomor pinjaman 007, Ibu inilah pinjamannya sama 700.000. Jadi ini adalah penerapan untuk tanggal 1. Misalkan penerapan untuk tanggal 1, jadi di sini kita garis, kita beri pembatas, pembatasnya biasanya kita pakai garis merah. Kemudian jumlahnya, untuk penjumlahnya kita bisa scroll dengan cara ini juga boleh, tinggal tekan Alt lalu tanda plus, boleh. Kemudian di sini juga kita blok, tekan Alt dengan tanda plus, seperti itu. Kemudian garis pembatas juga, jadi untuk hasil dari penjumlahan ini kita buat warna merah agar bisa mengetahui bahwa ini adalah hasil dari penjumlahan. Seperti inilah penerapan untuk tanggal 1. Bagaimana caranya? Kita buat secara otomatis berpindah pada buku angsuran. Ini buku angsurannya. Untuk cara pindahkan secara otomatis dari buku pinjaman ke buku angsuran, caranya kita pindahkan dulu tanggal dropnya, arahkan mouse-nya ke tanggal drop, lalu tekan sama dengan titik V, lalu double klik pada vlog up.
kemudian masuk pada tadi buku pinjaman, kemudian ketik, kemudian tekan pada kolom tanggal, teman-teman tekan titik koma, kemudian klik lagi, tekan titik koma, lalu di blok lalu tekan 1, titik koma, titik false, kemudian arah kurung tutup, enter. Salah, masih salah, ulang, tekan sama dengan V, double klik pada block out, masuk pada buku pinjaman, klik 1 kali, kemudian tekan titik koma, klik lagi, kita blok ke kanan, tekan titik koma, tekan 1, titik koma, lalu false, kemudian kurung tutup, enter. Ya, seperti ini. Secara otomatis dia sudah berpindah. Jadi misalkan di buku pinjamannya ini kita dropnya tanggal 2, enter, hasilnya juga dari sini dia akan sama dengan di buku pinjaman, seperti itu. Jadi di sini pendropnya tanggal 1, kemudian untuk pinjamannya, nomor pinjaman masuk pada buku angsuran, tekan sama dengan, kemudian V, double klik pada block up, masuk pada buku pinjaman, kemudian klik pada nomor pinjaman, kemudian tekan titik koma, klik 1 kali lagi, kita blok sampai ke bawah, tekan titik koma, tekan 1, titik koma, false, kemudian kurung tutup, enter. Ya, sudah muncul. Kemudian kita tinggal tarik saja sampai ke bawah. Ya, seperti ini. Hasilnya sampai dengan 007. Ya, sampai 007. Kemudian nomor anggotanya juga sama. Arahkan mouse-nya pada kolom anggota, tekan sama dengan V, double klik pada block up, masuk pada buku pinjaman, kemudian klik pada nomor anggotanya, tekan titik koma, klik 1 kali lagi, blok sampai ke bawah, kemudian tekan titik koma, tekan 1, titik koma, kemudian false, kurung tutup, enter. Klik, tinggal kita tarik. Oke. Kemudian namanya juga sama dengan block up, klik pada namanya, tekan titik koma, klik 1 kali lagi, blok sampai ke bawah, kemudian titik koma,
tekan 1 titik koma false kurung tutup enter, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sekarang untuk besar pinjamannya. Jadi besar pinjaman ini didapat dari 120%. Untuk besar pinjamannya didapat dari 120%. Jadi kita tinggal arahkan mouse-nya ke besar pinjaman, kemudian tekan sama dengan, lalu V up, masuk pada pinjaman, klik satu kali, tekan titik koma, klik lagi, blok sampai ke bawah, kemudian tekan titik koma, tekan 1 titik koma false, kemudian kurung tutup enter. Hasilnya sudah ada, tinggal kita tarik ke bawah. Ya, untuk pinjamannya ini dibuat dengan berwarna merah. Pinjaman sama target ini dengan pena merah, tinta merah. Kalau nama pendropan, tanggal pendropan, nomor pinjaman dan nomor anggotanya ini dengan tinta biru. Kemudian targetnya ini didapat dari mana? Targetnya ini didapat dari dibagikan dengan misalkan operasinya ini 24 hari, tinggal besar pinjaman ini kita bagikan dengan 24, ataupun operasinya dia berjalan 30 hari, jadi 6 besar pinjaman ini dibagikan dengan 30 hari, seperti itu. Jadi berhubung di sini saya buat contoh untuk 24 hari, jadi saya bagikan dengan 24 hari. Tekan sama dengan, kemudian klik pada besar pinjaman, lalu tekan bagi 24 enter. Hasilnya sudah ada, tinggal kita tarik ke bawah. Ya, jadi hasil ini sama saja, 1.200.000 dibagikan dengan 24 hari, 960 juga dibagikan dengan 24 hari, ataupun bisa dikalikan langsung dengan pinjaman 500 dikalikan dengan 4%, seperti itu. Kalikan dengan 5%, maksud saya 5%. Setelah kita buat penerapannya, ini saya jelaskan sedikit bahwa untuk lembaran buku angsuran itu biasanya dari folio pertama terdiri dari 13 kolom. Dari sini 13 kolom, kemudian di sini juga ada folio kedua 13 kolom juga. Cara masukkannya seperti ini. Jadi misalkan untuk tanggal besok, di tanggal 2 ada penerapannya lagi, kita masukkan lagi di buku pinjaman. Tinggal kita lanjutkan di sini, misalkan tanggal 2/08. Nah, jadi untuk nomor pinjaman ini dia tetap berjalan, ataupun pada hari kemarin 007, berarti di sini 008. Kemudian nomor anggotanya ini juga karena masih baru awal, jadi anggaplah bahwa ini adalah nasabah baru. Namun jika sudah berjalan lebih daripada 2 bulan, berarti untuk pinjam nasabah-nasabah ini sudah pinjam di atas 1 kali, maka nomor anggotanya ini dia tetap, seperti itu. Jadi biasanya di sini kalau untuk anggota baru ditandai dengan pena merah gitu. Namun jika ada anggota lama, berarti kita tetap pakai dengan pena biru. Misalkan ini nomor anggota nama baru, kemudian 008 nama,
500 sama dengan, kemudian dikalikan dengan 120%. Ya, misalkan untuk tanggal 2 kita drop hanya 2 orang, jadi kita buat pembatas misalkan di sini hanya 2 orang yang kita drop. Kemudian kita buat pembatas jadi untuk jumlah pendropan hasil kemarin ini nantinya dia berjalan terus, maka hasil daripada ini kita harus turunkan ke kolom tengah. Seperti ini. Caranya sama, kita pakai vlog up, jadi sama dengan double klik pada vlog up, kemudian klik, tekan titik koma. Karena hasil ini kita akan pindahkan hasilnya di bawah semuanya sampai dengan 120%, maka kita nantinya kita tarik ke kanan, kemudian kita klik lagi, lalu kita blok ke kanan, kemudian titik koma, tekan 1 titik koma, lalu false, kurang tutup, enter. Hasilnya sudah berpindah, tinggal kita blok, kita copy, Ctrl C, kemudian blok ke kanan, enter. Jadi hasil pindahan ini tetap berwarna merah. Kemudian ini ada jumlah pendropannya, Alt plus, sini juga sama, tekan Alt plus. Untuk hasil penjumlahannya seperti biasa menggunakan pena merah. Kemudian di sini kita jumlahkan lagi, 1 juta ditambah 4.700.000. Hasilnya tetap menggunakan pena merah ya.
seperti ini. Kemudian untuk angsurannya kita pasang plug up lagi, klik pada pinjaman, dan klik titik koma, klik lagi blok ke bawah, titik koma, 1 titik koma false, lalu kurung tutup, enter. Kita boleh scroll ke samping juga boleh, tinggal kita tarik aja. Sorry, karena di pinjaman ini hasilnya ada kolom baru, ada kolom lama, jadi kita perlu cari yang seperti tadi saja. Sama dengan vlog apa, titik koma, blok ke bawah, titik koma, 1 false. Besar pinjamannya ambil pada 120%. Ya, seperti ini. Kemudian ini adalah besar pinjaman. Hasilnya kita taruh lagi di sini. Untuk hasilnya boleh tekan enter, kemudian di sini tekan alt sama dengan enter. Hasilnya besar pinjaman ini nantinya harusnya dia berpindah lagi ke starting untuk jadi saldo awal. Ini adalah nomor folio, nomor folionya. Jadi untuk hasilnya ini kita pindahkan dulu pada starting berdasarkan nomor folionya. Jadi ini untuk folio 001A, untuk besar pinjaman ini kita pindahkan pada buku starting.
001 A. Saldo awalnya 6.840.000. Jadi kita pindahkan di starting. Ya, ini sudah menjadi saldo awal. Pinjaman baru ini nantinya untuk pendropan yang nantinya masuk pada folio berikutnya. Jadi ini dia tetap berjalan nantinya sampai dengan tanggal 13. Lalu kita lakukan penarikan untuk 2 hari atau 3 hari di pertengahan bulan. Jadi selama 13, 14 dan 15 itu kita tidak lagi melakukan pendropan, kita melakukan penarikan, artinya yang ada hanya penagihan seperti itu. Lalu untuk pendropan tanggal 16 nantinya dia masuk pada pinjaman baru seperti itu. Kemudian kita buat cara pengisian angsurannya. Dari sini misalkan untuk pembayarannya 25.000, untuk pembayarannya pakai pena biru, kemudian kita copy saja sampai dengan tanggal 30. Jadi saya jelaskan ini menyangkut dengan tanggal penerapannya. Misalkan untuk kita lakukan penerapan di awal bulan, dia berjalan sampai dengan 1 bulan full, kemudian ditambah lagi dengan 15 hari. Jadi untuk masa penerapan di angsuran itu dia berjalan kurang lebih 45 hari di buku angsuran seperti ini. Kemudian hasil daripada pembayaran ini lakukan penjumlahan. Dia sudah lebih. Misalkan di sini tidak membayar, kemudian tidak membayar, kemudian tidak membayar. Sama dengan sum kemudian kita blok sampai dengan tanggal 30. Jadi pembayarannya misalkan 350 total saldo pembayarnya, artinya kita tinggal mencari ya sama dengan besar pinjaman dikurangi dengan saldo, enter seperti ini. Jadi teman-teman bisa lakukan ini untuk pembayarannya. Teman-teman
bisa lakukan seperti yang tadi saya buat. Kalau untuk penjumlahan hasilnya dari atas ke bawah, tinggal klik pada hasil penjumlahannya, kemudian tekan Alt dan tanda plus-nya. Kita klik sini dulu, atau kita pakai sum hanya, atau pakai auto sum, hasilnya sudah kelihatan. Jadi misalkan di sini ada pembayaran 30.000, 40.000, maka hasilnya ada di sini. Kemudian tinggal teman-teman tarik aja ke kanan sampai dengan akhir bulan, seperti itu. Hasilnya ini juga sama, melakukan dengan cara seperti tadi. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan hasil penjumlahan dari angsuran ini ke buku sorting, karena sorting inilah yang nantinya jadi patokan akhir. Caranya sama, tinggal kita pakai rumus lookup. Jadi tekan sama dengan double klik pada lookup, kemudian masuk di angsuran, lalu kita klik pada pembayarannya, kemudian tekan titik koma. Kita untuk hasil, untuk pemindahan ke sorting, yang harus kita pindahkan adalah hasilnya, hasil daripada pembayarannya. Jadi kita klik pada kolom sorting sampai dengan kemudian lookup, kemudian kita klik pada hasilnya, titik koma, double klik, kita blok sampai dengan tanggal akhir, titik koma, tekan 1, titik koma, false, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya sudah ada, tinggal kita tarik ke kanan. Oke, hasilnya sama. Untuk jumlah pembayaran pada tanggal 30 kita cek, ya sama 25, hasilnya sama. Kemudian tinggal hasil daripada sorting ini untuk hasil daripada sorting, teman-teman lakukan hal yang sama juga. Ini adalah kolom jumlahnya, tekan sama dengan sum, kemudian di blok, lalu enter. Seperti ini. Jadi saya rasa untuk pemindahan ini tinggal kita pahami saja. Lalu untuk rumus yang saya pakai pada formatnya ini ya cuma lookup, terus sum, itu aja. Jadi tidak perlu untuk kita membuat tabel yang seperti apa, cukup yang penting kita bisa buat tabelnya, lalu rumus untuk persamaannya ya kita pakai rumus lookup-nya, seperti itu. Untuk tutorial cara pemindahan dari buku pinjaman ke angsuran lalu kemudian dipindahkan ke sorting, ini saya sudah buat pada video-video sebelumnya. Jadi jika teman-teman baru menemukan video ini, teman-teman bisa cek di link video saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya hanya buat tabel sama cara-cara atau rumus pemindahannya secara otomatis. Kalau untuk tata cara lakukan penerapan kemudian pindahkan ke salin ke buku pinjaman kemudian dipindahkan ke buku angsuran dan
starting, kemudian ada rumus tunainya. Saya sudah buat di video-video yang sebelumnya. Jadi mungkin itu saja, semoga apa yang dapat saya jelaskan ini teman-teman dapat memahaminya. Jadi saya juga belum tentu mahir untuk ke Excel, saya cuma buat yang rumus yang saya tahu, rumus yang saya bisa saja, seperti itu. Jadi mungkin itu saja, semoga teman-teman puas dengan apa yang saya jelaskan, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan jika ada yang kurang memahami ya silakan bertanya pada kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua.